Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku akan bahas materi TIU khususnya tentang silogisme part 2. Sebelumnya aku udah ada upload. Nah, ini request kalian yang minta bahas lagi tentang 3 premis. Aku akan bahas di sini dan aku akan mix juga dengan 2 premis. Tapi berbeda dengan yang kemarin ya. Tapi sebelum aku lanjut, kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen video aku supaya aku makin semangat buat video selanjutnya. Dan jangan lupa follow Instagram aku @gabrielastepani, i-nya 2 ya guys. Oke, kita lanjut aja ke pembahasannya. Oke, kalian perhatikan di soal nomor 1, ini adalah soal bentuk 3 premis. Ini aku pakai yang semua dan sebagian ya guys, buat kalian yang request juga kemarin. Ini premis 1, ini premis 2, ini premis 3. Kita pakai rumus dulu, baru pakai cara cepat. Semua sekolah itu P suka mengadakan pertunjukan musik, ini Q. Sekolah yang suka mengadakan pertunjukan musik, ini Q. Kenapa Q? Karena dia kata-katanya sama, berarti dia setara ya guys. Suka mengadakan bakti sosial, ini R ya, karena berbeda dari yang lain. Sebagian sekolah yang suka mengadakan bakti sosial, ini R. Suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah, ini S. Oke, kita cari pakai rumus. Kita kelompokkan dulu yang premis 1, P maka Q. Premis 2, ini Q maka R. Nah, kita sederhanakan dulu yang ini. Kita coret, berarti hasilnya P maka R. Lanjut, sederhanakan lagi ke premis 3. Premis 3-nya adalah R maka S. Kita coret ya guys, ini P maka S. Nah, dapat nih, P itu apa? P itu semua sekolah, S itu suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Oke, aku mau jelaskan di sini ke kalian. Kalau ada kata semua dan sebagian, itu nanti kesimpulannya adalah sebagian ya guys. Kenapa? Karena ibaratnya kayak gini. Ini kan dia bahas awalnya itu semua sekolah, ini semua ya lingkaran ini. Nah, terus ini bilang sebagian sekolah yang suka mengadakan bakti sosial, ini udah dibagi berarti. Dari semua ini udah dibagi, berarti kesimpulannya udah nggak semua lagi, tapi sebagian. Oke, kayak gitu ya. Nah, yang ada kata-kata semua kita coret. Ini ada kata semua kita coret. Semua kita coret, berarti pilihannya tinggal yang A atau yang D. Oke, karena sebagian, berarti sebagian sekolah suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Berarti yang benar adalah yang A ya guys. Yang D salah. Oke, dapat kan? Kita coba pakai metode cepat, trik cepat, dan kata-katanya sama, kalian coret ya guys, trik cepatnya. Suka mengadakan pertunjukan musik, kita coret. Suka mengadakan pertunjukan musik. Suka mengadakan bakti sosial, suka mengadakan bakti sosial. Oke, tinggal itu ya kata-katanya. Nah, ini kesimpulannya, sebagian. Kalau udah kalian coret di pernyataannya, di pilihan jawabannya kalian coret juga, dan langsung silang ya, itu berarti salah. Oke, kita cek. Yang A, itu nggak dicoret. Suka mengadakan pertunjukan musik, nah ini 2 salah. Suka mengadakan pertunjukan musik, ini udah salah ya guys. Suka mengadakan bakti sosial, ini salah. Ini suka mengadakan pertunjukan musik, salah. Berarti jawabannya yang A. Langsung dapat kan? Kayak gitu caranya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini kalian boleh pause dulu buat yang mau latihan untuk ngerjain. Kalau udah, kita bahas sama-sama. Oke, ini masih sama ya guys, masih tentang 3 premis. Ini premis 1, ini premis 2, ini premis 3. Nah, aku cari dulu. Jika Doni lulus kuliah kurang dari atau sama dengan 4 tahun, ini P, maka ia akan diterima bekerja sebagai karyawan di perusahaan Bonafit, ini Q. Jika Doni bekerja sebagai karyawan di perusahaan Bonafit, ini Q, sama ya, maka gaji pertamanya akan digunakan untuk sedekah, ini R. Gaji pertama Doni tidak digunakan untuk sedekah, ini min R. Jadi kesimpulannya sama kayak tadi, ini premis 1 P maka Q, P2 nya Q maka R. Kita sederhanakan dulu.
ini P maka R. Premis 3-nya min R. Kita coret, dapatnya min P. Ini rumus Tollens ya guys. Ini silogisme. Nah, dapat nih. Nah, kita cari P itu apa sih? Doni lulus kuliah kurang dari atau sama dengan 4 tahun. Karena ini min P, berarti sebaliknya ya guys. Kita lihat di pilihan jawabannya. A. Doni menyelesaikan studinya kurang dari 4 tahun. Ini berarti sama aja dengan P ya guys. Berarti salah. B. Doni menyelesaikan studinya lebih dari 4 tahun. Oke, karena ini dia kurang. Harusnya kan min P. Min P kebalikannya, berarti dia lulusnya lebih lama. Berarti ini jawabannya guys. B. Langsung dapat. Simpel kan? Kita cross check lagi di C, D, dan E. Doni bekerja di perusahaan Bonafit. Ini salah kan? Bukan P, ini Q. Doni menyelesaikan studinya tepat 4 tahun. Oke, ini tepat waktu berarti masih P ya guys, salah ya. Doni bekerja sambil sedekah. Sedekah ini kan R. Berarti salah. Oke, kita pakai trik cepat. Trik cepat adalah dicoret yang sama kata-katanya. Bekerja sebagai karyawan di perusahaan Bonafit. Bekerja sebagai karyawan di perusahaan Bonafit. Gaji pertama akan digunakan untuk sedekah. Gaji pertama Doni. Tapi ini ada negasi R. Tidak digunakan untuk sedekah. Oke, berarti tinggal Doni lulus kuliah kurang dari atau sama dengan 4 tahun. Dan ada kata tidak. Nah, berarti di sini adalah negasi P. Kayak gitu ya guys. Oke, jadi dapat jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ini 3 premis lagi ya guys. Premis 1, ini premis 2, ini premis 3. Jika Dinda rajin belajar, ini P, maka yang menjadi pandai, ini Q. Menjadi pandai, maka ia lulus ujian. Ini R. Dinda lulus ujian, ini R, maka ia akan bahagia, ini S. Kita pakai rumus, premis 1, P maka Q, premis 2, Q maka R, sederhanakan, jadi P maka R, premis 3, R maka S. Kita coret, dapatnya P maka S. P itu Dinda rajin belajar, S, maka ia bahagia. Kita cari Dinda rajin belajar maka ia bahagia. Ini bukan. Ini ya guys, langsung dapet. Kalau yang C enggak, bukan. Ini bukan, ini bukan. Gampang banget kan? Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke guys, kita perhatikan soal nomor 4. Jika pemain yang sportif adalah yang dapat menerima kekalahan, sebagian pemain dari kota C tidak dapat menerima kekalahan. Nah, kalian lihat di sini. Di sini ada kata sebagian ya, guys. Nah, ini dia sebagian tidak dapat menerima kekalahan. Nah, artinya itu dari pemain kota C itu ini semua ya. Ini semua pemain kota C. Kota C semua ya. Tapi ada sebagian aja nih yang nggak bisa nerima kekalahan. Tidak bisa menerima kekalahan. Nah, kalau nggak bisa menerima kekalahan itu kan berarti artinya dia nggak sportif ya. Nah, berarti sebagian ini dia bisa menerima kekalahan. Bisa menerima kekalahan berarti artinya dia pemain yang sportif. Masih ada sebagian nih pemain yang sportif. Nah, jadi ini kesimpulannya ya guys, kita dapat yang ini. Ini kan udah kita coret nih, anggaplah dia nggak sportif. Nah, berarti dapat kesimpulannya sebagian pemain kota C itu sportif. Nah, berarti dapat jawabannya yang C. Kayak gitu ya guys. Kalau ada kata-kata sebagian, berarti ini dianggap seperti semua ya. Semua pemain itu sportif gitu. Hanya sebagian yang nggak sportif. Oke, gampang banget kan? Kita lanjut ke soal nomor 5.
Oke, kita bahas soal nomor 5. Semua karyawati memakai kerudung panjang. Sebagian karyawati tidak memakai sarung tangan. Oke, di sini pilihannya nggak ada semua sebagian ya, tapi tetap kita highlight jawabannya itu sebagian. Ini ya guys. Kayak gimana caranya? Ini semua karyawati ya guys. Semua karyawati yang memakai kerudung panjang. Nah, sebagian, tapi di sini premis 2, sebagian karyawati tidak memakai sarung tangan. Nah, sebagian nggak pakai sarung tangan, tapi bukan berarti dia nggak pakai kerudung. Berarti kita lihat di pilihan jawabannya. Yang A, ada karyawati tidak memakai kerudung panjang. Ini salah ya guys. Karena dia yang nggak memakai itu cuman nggak pakai sarung tangan, tapi kerudung pakai semua ya guys. Gitu. Ini kita coret, coret, coret. Mana lagi? Ini coret. Nah, langsung dapat jawaban yang E. Ada karyawati yang tidak memakai sarung tangan ini, tetapi memakai kerudung panjang. Nah, ini ya guys, jadi dia tuh cuman nggak pakai sarung tangan, tapi bukan berarti dia nggak pakai kerudung. Pakai kerudung itu tetap, semuanya pakai kerudung. Kayak gitu ya guys. Jadi semoga kalian paham. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video aku sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Bye-bye.